Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Pratiwi, NPM 2411021128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan mini skripsi saya yang berjudul Analisis Likuiditas Intermediasi Bank Umum di Indonesia ditinjau dari dana pihak ketiga dan suku bunga acuan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai pengaruh dana pihak ketiga atau DPK dan BI rate terhadap loan to deposit ratio atau LDR pada bank umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dana bulanan selama periode Januari 2021 sampai Desember 2024. Jumlah data yang digunakan sebanyak 48 observasi. Namun setelah penambahan variabel LDR, jumlah observasi yang digunakan dalam estimasi menjadi 47. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui apakah DPK dan BI rate dapat mempengaruhi tingkat likuiditas intermediasi perbankan yang diukur menggunakan loan to deposit ratio. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya fungsi intermediasi perbankan dalam perekonomian. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dapat dilihat melalui loan to deposit ratio atau LDR. Maka semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar dana masyarakat yang berhasil disalurkan menjadi kredit. Selain DPK, aktivitas intermediasi perbankan juga dapat dipengaruhi oleh BI rate sehingga sebagai instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Perubahan BI rate dapat mempengaruhi suku bunga simpanan dan kredit sehingga berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menabung maupun meminjam dana. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berusaha menjawab apakah DPK dan BI rate mempengaruhi LDR serta seberapa besar pengaruhnya kondisi LDR periode sebelumnya terhadap LDR saat ini. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis utama. Hipotesis pertama menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap loan to deposit ratio. Hipotesis kedua menyatakan bahwa BI rate berpengaruh terhadap loan to deposit ratio. Sedangkan hipotesis ketiga menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh terhadap loan to deposit ratio. Selain kedua variabel tersebut, penelitian ini juga memasuki variabel LDR periode sebelumnya atau LDR dalam satu periode. Variabel ini digunakan untuk melihat apakah kondisi likuiditas pada periode sebelumnya masih mempengaruhi kondisi likuiditas pada periode sekarang. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan perkembangan masing-masing variabel penelitian. Untuk loan to deposit ratio, selama periode penelitian terlihat adanya tren peningkatan. Pada Januari 2021, nilai LDR sebesar 82,44%, kemudian sempat turun menjadi 77,13% pada akhir tahun 2021. Setelah itu LDR kembali meningkat secara bertahap sehingga mencapai 87,57% pada Desember 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat cenderung meningkat pada akhir periode penelitian. Sementara itu, dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan terus berkembang. Untuk BI rate, dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022 masih berada pada kisaran 3,80 sampai 3,75%. Selanjutnya, BI rate meningkat secara bertahap hingga mencapai 6,25% pada tahun 2024 sebagai bagian dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata loan to deposit ratio selama periode penelitian sebesar 82,01%, nilai minimum sebesar 77,13%, dan nilai maksimum sebesar 88,57%. Variabel dana pihak ketiga memiliki rata-rata sebesar 4,671,6
0,061 dan menunjukkan variasi data yang cukup besar selama periode penelitian. Sedangkan BI rate memiliki rata-rata sebesar 4,86%. Selanjutnya dilakukan uji stasionaritas menggunakan metode Augmented Decay Valor atau ADF. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, sehingga seluruh data dinyatakan stasioner dan dapat digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut. Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh persamaan LDR sama dengan 0,129486 minus 0,001035 dpk plus 0,001839 BI rate plus 0,972383 LDR minus 1. Koefisien dana pihak ketiga bernilai negatif sebesar 0,01035. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK cenderung diikuti penurunan LDR. Meskipun arah hubungan ini nantinya perlu dilihat signifikansinya melalui uji statistik, koefisien BI rate bernilai positif sebesar 0,01839 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara BI rate dan LDR. Sedangkan variabel LDR periode sebelumnya memiliki koefisien sebesar 0,9723. Nah, nilai ini sangat besar dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi LDR pada periode sebelumnya merupakan faktor yang paling dominan dalam menjalankan perubahan LDR saat ini. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat. Pada uji normalitas diperoleh nilai probabilitas Jericho-Bera sebesar 0,2119 pada Diffuse dan 0,083 pada Stata. Karena keduanya lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Untuk deteksi multikolinearitas, nilai VIF sebesar 3,73. Nilai tersebut masih berada di bawah batas 5 sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas. Pada uji heteroskedastisitas diperoleh nilai probabilitas White sebesar 0,622 dan Braunschweigan sebesar 0,472. Karena keduanya lebih besar dari 0,5, maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, pada uji autokorelasi diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,717 dan hasil pengujian tambahan menunjukkan probabilitas sebesar 0,52. Dengan demikian, model dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi yang mengganggu. Berdasarkan uji T, variabel dana pihak ketiga memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3970 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio secara parsial. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak atau H0 ditolak atau H0 diterima. Selanjutnya, BI rate memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3625 yang juga lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio secara parsial. Dengan demikian, hipotesis kedua juga ditolak atau H0 diterima. Namun pada uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,5. Artinya, dana pihak ketiga dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loan to deposit ratio. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, dana pihak ketiga dan BI rate tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loan to deposit ratio. Namun, secara bersama-sama, kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap loan to deposit ratio. Selain itu, variabel yang paling dominan mempengaruhi loan to deposit ratio adalah LDR. Periode sebelumnya dengan koefisien sebesar 0,97. Secara teoritis, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi intermediasi perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan serta kondisi historis perbankan itu sendiri. Secara praktis,
Perbankan perlu memastikan bahwa dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dapat disalurkan secara efektif dalam bentuk kredit. Sementara itu, pembuat kebijakan juga perlu mempertimbangkan kebijakan lain selain suku bunga untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit. Demikian hasil dan pembahasan penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.